segera kami pulangkan dari si kapal ini. Kami disiksa, kami dipukul, ditendang, bahkan mau ditusuk pakai rancu, Pak. Dada kami dipukul, Pak. Perut kami ditendangi, Pak. Jam kerja jam tidur hanya 45 jam. Jam kerja 20 jam lebih. Kurang tidur, makan gak tenang, Pak. Gak kerja, gak dikasih makan di sini, Pak. Laparan kita, Pak. Bahkan yang paling parah, kita nggak digaji katanya, Pak. Kita udah 10 bulan di sini, nggak ada nyandar-nyandarnya. Kami finish 2021, Pak. Bulan 11. Tolonglah, Pak. Kalau nunggu nyampe nyandar, Kami nggak tahan, kami nggak tahan. nggak bisa. Kami bisa mati di sini. Tiap hari kami selalu kena sasaran, pukul, omongan. Setiap mandor dimarahin kapten, mandor pasti memarahi kami, Pak. Jadi aniaya di sini, layaknya bagaikan hewan. Kami ini manusia, bukan hewan, Pak. Tolonglah, Pak, kita sesama warga negara Indonesia, Pak. Tolong ya, Pak, saling bantu, Pak. Sebuah unggahan dan video beberapa anak buah kapal atau ABK WNI meminta pertolongan karena diduga mengalami penyiksaan di kapal Cina viral di media sosial. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Facebook Agus J. Ahmad pada Senin 24 Agustus 2020. Dalam unggahannya, terdapat satu video mengenai pengakuan para ABK yang dianiaya. Selain itu, dalam unggahannya tersebut juga tertera sejumlah informasi terkait nama dan agensi kapal. Nama kapal yakni Liao Yuan Yu 103. Mencari tahu kebenaran informasi tersebut, Kompas.com menghubungi pengunggah video tersebut yang memiliki nama asli Muhammad Agus. Saat dihubungi, Agus membenarkan bahwa dirinya sendiri yang mengunggah video tersebut. Benar, yang unggah itu saya dan yang merekam video itu juga saya, kata Agus saat dihubungi Kompas.com Kamis 27 Agustus 2020. Adapun pengakuan itu, lanjut Agus, diketahui saat kapalnya menyuplai bahan bakar ke kapal Liao Yuan Yu-103 pada Senin 24 Agustus 2020 pukul 3 waktu setempat. Selain itu, para ABK WNI hingga kini belum mendapatkan sepersen pun gaji yang seharusnya dapat diterima. Agus menjelaskan, kapal Liao Yuan Yu 103 merupakan kapal berjenis long line yang digunakan untuk penangkapan ikan tuna. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu juga mengaku telah mendapat informasi yang sama. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu, Judan Nugraha, mengungkapkan pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut.